Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Long Hao Chen menerima dukungan dari Little Light dan kekuatan spiritualnya yang hampir habis secara bertahap pulih. Dan tanpa perintahnya, Hao Yue langsung menyerbu ke arah lawan. Macan tutul bayangan salju masih ingin melawan, tetapi langsung ditindas oleh Little Light dan Little Green yang menggigit lehernya tanpa menunggu. Melihat Long Hao Chen, Lao Yu yang hancur menghela nafas, "Aku mengaku kalah." Long Hao Chen bertanya, "Aku penasaran, binatang ajaib apa yang coba kamu panggil?" Lao Yu tidak menyembunyikan fakta, karena meskipun dia tidak senang menerima kekalahannya, dia benar-benar tidak mampu melawan Long Hao Chen. "Aku mencoba memanggil burung vermilion liar, binatang mitologi tipe Phoenix dari langkah ke-10. Jika pemanggilan berhasil, situasinya akan berbalik, dan saya khawatir pemenangnya adalah saya." Hati Long Hao Chen bergetar. Diam-diam berpikir, mampu maju sejauh ini dalam kompetisi memang tidak sesederhana itu. Jika dia membiarkan Lao Yu menyelesaikan pemanggilannya, dia tidak hanya akan kalah, tapi mungkin juga akan terluka parah. Serangan dari tunggangan binatang buas dari langkah ke-8 bagaimanapun juga tidak mungkin diblokir dengan mudah. Pemenangnya adalah Long Hao Chen. Ucap wasit mengumumkan pemenangnya. Long Hao Chen melompat turun dan berjabat tangan pada Lao Yu. "Sepertinya strategi pertarungan yang kupilih adalah masalahnya. Aku seharusnya tidak menyerangmu dengan strong power," ucap Long Hao Chen. Lao Yu dengan tenang berkata, "Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan memiliki kompor sains spiritual. Dan jika saya tidak salah menebak, kompor Anda sudah berevolusi sekali. Ketika saatnya tiba, saya sangat berharap kita bisa ditempatkan di regu pemburu iblis yang sama." Long Hao Chen tertawa kecil dan berkata, "Aku juga berharap begitu. Jika ditempatkan di skuad yang sama dengannya, tentu saja akan menjadi hal yang sangat bagus." Setelah mengirim Hao Yu kembali, Long Hao Chen menuju ke ruang tunggu dengan langkah besar dan kedua tinjunya terkepal erat. Setelah memasuki 4 besar, dia berada di 1 langkah dari 3 besar. Pertandingan ketiga berikutnya adalah kompetisi antara sesama ksatria. Saat Yang Wenzhou berdiri dan berbalik ke arah medan pertempuran, dia dengan sengaja menatap Long Hao Chen. Sampai sekarang, wajahnya benar-benar tenang dan hatinya dalam keadaan tenang. Sebelum kemunculan Long Hao Chen, dia selalu dipuji sebagai generasi muda paling berbakat. Bakat ini bukan hanya tentang kekuatannya, tetapi juga dalam sikapnya. Kekuatan Long Hao Chen dan Chai telah sepenuhnya membuktikan semangat juang Yang Wenzhou. Jadi tidak peduli siapa lawan berikutnya dari 4 besar, dia pasti akan mengerahkan semua kekuatannya untuk melawannya. Lawan Yang Wenzhou adalah seorang ksatria berprofil rendah dengan wajah rata-rata. Tidak memiliki fitur luar biasa, tetapi sebaliknya sangat tenang. Dia tampak sedikit lebih tua dari Yang Wenzhou. Yang Wenzhou dari kuil ksatria akan melawan Duan Yi dari kuil ksatria. Kedua belah pihak bersiap. Pertempuran dimulai sekarang. Ucap wasit memulai pertempuran. Pada saat penyisihan kuil ksatria, Long Hao Chen dikalahkan oleh Yang Wenzhou. Dan karena Yang Wenzhou terluka parah oleh Chai Duan Yi mendapat tempat pertama di penyisihan. Cara alami kekuatannya tidak ke rata-rata. Mengikuti aba-aba dari wasit, kedua pemuda itu memanggil tunggangan mereka. Kedua belah pihak adalah langkah kelima. Jadi selain bersaing dengan kemampuan mereka sendiri, mereka akan bersaing dengan kekuatan tunggangan mereka. Yang Wenzhou hari ini masih mengenakan baju besi putih perak yang sama seperti sebelumnya. Hanya saja, itu berbeda dari saat dia bertarung melawan Long Hao Chen, pasang pedang emas yang berat di tangannya. Di sisi lain, baju besi Duan Yi berwarna hitam seperti perisai dan pedangnya. Itu adalah sesuatu yang jarang terlihat di antara para ksatria. Persenjataan dan armor Duan Yi, apapun itemnya, jauh lebih tebal dari biasanya. Pada saat ini, Long Hao Chen sudah lama tiba di sisi Chai dan saat ini sedang melihat dengan penuh perhatian pada pertempuran yang berlangsung di depannya. Dia belum pernah melihat tunggangan Yang Wenzhou sebelumnya. Jadi ini adalah kesempatan sempurna untuk mengamatinya. Pedang berat berwarna emas memancarkan garis cahaya misterius saat mereka menebas di depan tubuhnya, dan sebuah heksagram emas bermekaran di depan Yang Wenzhou. Diiringi pekikan panjang, di antara teriakan kaget dari area peristirahatan, seekor unicorn tampil mengesankan di depan publik. Itu sebenarnya adalah Starlight Unicorn. Long Hao Chen telah dengan jelas melihat keindahan unicorn jenis ini dengan matanya sendiri.
Starlight Unicorn di depan matanya memiliki lebar sekitar 3,3 meter dan tinggi hampir 2,7 meter dan perlahan membuka sepasang sayap putih murni di punggungnya. Di sisi lain, Duan Yi juga menyelesaikan pemanggilan tunggangannya. Tunggangan Duan Yi jauh dari keindahan dan pesona Starlight Unicorn yang tampan, tapi penampilannya jauh lebih menakutkan. Dengan tubuh besar melebihi 6,5 meter, tinggi yang melebihi 10 meter, dan 4 anggota badan yang kokoh menyerupai pilar besar, ini adalah momen bertanduk emas dengan atribut cahaya dan api ganda di puncak langkah ke-8. Yang Wenzhou menaiki Starlight Unicorn dengan satu langkah. Di sisi lain, Mammoth tanduk emas benar-benar terlalu tinggi dan Duan Yi melompat ke atasnya. Meminjam kekuatan sebuah charter, The Starlight Unicorn melebarkan kedua sayapnya untuk meluncur. Aura emas samar terus menyebar dari kukunya, mengeluarkan perasaan mulia, anggun, mempesona, dan agung. Melihat Starlight Unicorn terbang, Long Hao Chen hanya bisa mendengar desahan kekaguman di belakangnya. Yang Wenzhou yang dipasang di atas Starlight Unicorn memberikan kesan sebagai seorang pangeran yang mendungangi kuda putihnya. Tetapi tidak semua orang memujinya. Setidaknya ada satu pengecualian. Melihat Yang Wenzhou naik di udara, Cheng Ying'er yang duduk di sebelah Wang Yuanju melengkungkan bibirnya dan berkata, "Orang bodoh yang mencari perhatian." Wang Yuanyun memandang ke arah dengan ragu, berkata, "Ying'er, kamu kenal dia?" Wajah cantik Cheng Ying'er menunjukkan kebencian saat dia menoleh dan berkata, "Tidak, aku tidak mengenalnya." Di udara, Yang Wenzhou perlahan mengangkat kedua pedang di sisinya saat cahaya keemasan menyebar keluar. Pada saat ini, tubuh Yang Wenzhou mulai memancarkan atmosfer yang penuh dengan elemen cahaya dan aura suci yang lebih padat. Di sisi Mammoth tanduk emas mengeluarkan nyala api merah keemasan dan langsung berkobar ke atas. Sekilas tampak seperti bola api merah keemasan. Dan Yi perlahan mengangkat pedangnya dan api merah keemasan segera melompat ke atas. Melihat unicorn cahaya bintangnya terus mendekat, pada jarak sekitar 150 meter tersisa, Yang Wenzhou memulai serangan pertamanya. Tepat pada saat Lighton dilepaskan, tanduk di dahi unicorn cahaya bintang melepaskan 2 titik cahaya cerah yang menyatu dengan serangan. Segera, Lighton mengalami perubahan kualitatif dan 2 bila yang berkilau bersinar dengan cahaya bintang yang cemerlang. Itu memancarkan aura suci yang padat dan tekanan yang membuat serangan yang semula tidak begitu kuat ini benar-benar berkembang. Wajah Duan Yi masih tenang dan pedang di tangannya langsung menebas. Seketika, api merah keemasan membentuk bilah api yang sangat besar dan sangat berbenturan dengan potongan lintas ledakan instan. Segera, cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya meletus di udara dan tersebar ke segala arah dan Starlight Unicorn kembali melayang ke udara. Pada saat ini, Yang Wenzhou tidak bisa berpikir bahwa jika dia memperoleh keterampilan Strong Power yang dimiliki Long Hao Chen, itu akan menjadi lebih baik. Dia akan lebih mampu menampilkan sepenuhnya keunggulan seorang kesatria lintas udara. Oleh karena itu, Yang Wenzhou membuat tekad tersembunyi bahwa setelah kompetisi ini selesai, dia pasti akan mencoba mempelajari keterampilan itu. Satu di udara dan satu di tanah. Kedua belah pihak sudah bertukar pukulan. Orang-orang dengan mata yang tajam akan mendapat mengetahui siapa yang paling menderita kerugian. Cahaya keemasannya mengelilingi tubuh Starlight Unicorn dan tidak memiliki perubahan khusus. Di sisi lain, sementara Duan Yi telah memblokir, telah melemah. Jelas bahwa api merah keemasan yang mengelilingi Mammoth bertanduk emas telah meredup. Pada saat ini, kekuatan unicorn cahaya bintang diperlihatkan lebih jauh. Saat Starlight Unicorn bersiap untuk maju sekali lagi, kedua pandangannya sudah mulai memancarkan 2 bilah putih cerah. Sesuatu berkedip di mata Duan Yi dan anehnya, meskipun mereka menyaksikan Yang Wenzhou bersiap untuk meluncur ke bawah, Duan Yi tidak membuat gerakan lebih jauh untuk mengaktifkan skillnya. "Aku mengaku kalah." Dengan suara yang dalam di awan pengaruh energi spiritual bergema di seluruh stadion, Duan Yi berkata, "Hah?" Yang Wenzhou menatap dengan kosong. Setelah berputar-putar, ia menatap ke depan Duan Yi. "Kakak Duan, kamu mengaku kalah." Yang Wenzhou menatapnya dengan bingung. Kedua pihak hanya menggunakan serangan mereka dan bisa dikatakan bahwa pertandingan belum benar-benar dimulai. Ekspresi Duan Yi jelas menunjukkan tanda-tanda perjuangan batin. Tetapi dia masih berjalan menuju Yang Wenzhou dan mengangguk. "Dalam hal kekuatan secara keseluruhan, saya yakin bahwa saya tidak lebih lemah dari Anda. Pada saat yang sama, Anda memiliki unicorn Starlight yang mampu melayang di langit.
dan dengan demikian sudah memiliki potensi yang gigih. Mungkin dalam keadaan di mana saya mengeluarkan semua kekuatan saya, kemungkinan besar Anda juga membayar harga yang mahal. Namun bagi saya untuk memenangkan pertandingan ini terlalu sulit. Tidak ada banyak perbedaan antara level kami, tetapi berdasarkan fakta bahwa Anda adalah seorang ksatria retribusi yang memiliki keunggulan udara dengan Unicorn Slide, saya tidak lagi memiliki harapan untuk menang. Jika Anda berasal dari kuil lain, saya pasti akan mengambil resiko dan mengerahkan segalanya. Tetapi kita berdua adalah ksatria. Demi kemuliaan para ksatria, ucap Duan Yi. Dia mengangkat perisai di tangan kirinya untuk menutupi sisi kiri tubuhnya, dan pedang di tangan kanannya diangkat secara horizontal ke depan perisai. Yang Wenzhao juga menyatakan dengan suara nyaring, demi kemuliaan para ksatria. Di peron, Han Qian samar-samar menganggukkan kepalanya. Wajahnya menunjukkan kepuasan. Adapun kepala kuil lainnya, mereka semua diam saat mata mereka Adapun kepala kuil lainnya, mereka semua diam saat mata mereka menunjukkan rasa iri yang tak terbendung. Yang Wenzhao dan Duan Yi, satu langit dan satu bumi. Keagungan yang ditunjukkan oleh kedua ksatria muda ini membuat mereka seolah-olah benar-benar melihat masa depan. Setiap individu menginginkan tunggangan dan peralatan mereka. Saling memandang dan pengertian, Yang Wenzhao dan Duan Yi kembali ke area istirahat. Chai jangan lupa berhati-hatilah, ucap Long Hao Chen berulang kali memperingatkannya. Chai samar-samar mengangguk. Tongkat bambunya mengetuk lantai, dan di tengah suara du du du, dia perlahan memasuki arena. Babak final untuk menentukan 4 besar, Chai versus Huang Yi. Wajah Huang Yi pahit saat dia perlahan memasuki lapangan. Apa yang paling ditakuti oleh para penyihir dan pendeta adalah assassin. Adapun lawan yang akan dihadapinya adalah eksistensi yang sangat kuat. Tidak peduli siapa itu, tidak ada yang pernah melihat garis bawah Chai. Dengan kata lain, dia tidak pernah sepenuhnya mengungkapkan kekuatan aslinya. Namun, Huang Yi secara alami tidak akan menyerah seperti Duan Yi. Chai dari kuil assassin melawan Huang Yi dari kuil penyihir. Huang Yi dengan erat mencengkram tongkat sihir pendeknya dengan sedikit gugup. Setelah berusaha sekuat tenaga untuk membuat nafasnya sedikit lebih rata dan seimbang, dia segera membuat persiapan untuk mengucapkan mantranya. Pertandingan dimulai. Kata-kata yang diucapkan wasit mengenai Huang Yi seolah membuka gerbang. Di bawah tekanan besar yang diberikan Chai padanya, dia benar-benar mengungkapkan semua potensinya. Dalam satu nafas, dia mulai melantunkan mantra dan memanggil peri elemental bumi miliknya. Apa yang keluar selanjutnya adalah nyanyian bersama dari mereka berdua. Chai juga bergerak, dan dengan tongkat bambunya menghantam tanah, tubuhnya tampak berubah menjadi awan yang melayang di udara langsung menuju ke arah Huang Yi. Cahaya kuning membumbung tinggi di langit, dan segera setelah itu, sebuah batu besar jatuh dari Huang Yi. Apa yang dilihat semua penonton dengan takjub adalah bahwa teknik Feeling Stone ini tidak mengarah ke Chai, tapi menabrak lantai di sampingnya. Duar! Terdengar suara ledakan. Suara keras bergema di tanah saat Huang Yi serta para peri elementer bumi terus melantunkan seperti sebelumnya, tetapi tanpa mengeluarkan suara apapun. Nyanyian tanpa suara ini sebenarnya teknik tingkat tinggi. Ke kuil penyihir itu bukanlah sesuatu yang sederhana seperti teknik rahasia. Jelas, ini adalah kartu truf terakhir Huang Yi. Secara bersamaan saat dia menyelesaikan nyanyiannya tanpa suara, dia diam-diam bergerak ke samping. Terlalu jahat. Orang ini mengambil keuntungan dari fakta bahwa Chai memiliki kekurangan karena buta. Dari launch, Long Hao Chen merasa sangat marah dengan tindakan ini. Secara alami setelah batu-batu besar ini jatuh ke tanah dengan suara ledakan, kecepatan fokus Chai tiba-tiba berkurang. Dan dia tampak sedikit bingung. Namun, ketika melihat kecepatan pemulihan fokus Chai, Huang Yi menunjukkan ekspresi tak berdaya. Tampaknya, dia hanya membutuhkan 3 detik lagi untuk bisa tiba di sisinya. Sama seperti ketika dia mengalahkan Wang Yuan, dia hanya menggunakan gelombang bumi untuk menjaga dirinya dalam posisi tak terkalahkan. Siapa yang tidak ingin masuk 3 besar? Jika dia bisa memenangkan pertarungan ini, dia kemungkinan bisa masuk ke 3 besar. Melihat Chai yang sedang menuju tepat ke arah batu besar, dia terus melantunkan mantra dengan sangat hati-hati, dengan tidak mengeluarkan suara apapun. Kemudian, lingkaran cahaya kuning terbentuk pada tongkatnya. Dan setelah belasan waktu nafas, pembentukan teknik gelombang bumi telah selesai. Dan cerita pun berakhir.